5 kata lucu membahas perdamaian bersama penjahat perang. Akhirnya, negeri-negeri kaum muslimin banyak yang bermakmum kepada Amerika dengan Donald Trump sebagai imamnya. Miris, mereka tidak mau diajak untuk bersatu di bawah sistem kekhilafahan Islam dengan diangkat seorang khalifah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi mereka justru mau diajak untuk bermakmum kepada seorang Donald Trump yang notabene ia adalah penjajah yang sudah tidak diragukan lagi kekejamannya. Padahal para ulama sudah mengingatkan kepada kita di dalam kitab-kitab mereka bahwa kita wajib bersatu di tengah-tengah kaum muslimin agar kemudian manakala ada di antara saudara-saudara kita yang disakiti, maka semuanya akan bersatu padu untuk membelanya. Imam An-Nawawi rahimahullah menerangkan di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, ittafaqal ulama ala annahu la yajuzu an yuqada li khalifatayn fi asrin wahidin idza tas'ad darul islami amla. Para ulama telah sepakat bahwasanya umat Islam tidak boleh mempunyai lebih daripada satu pemimpin dalam satu masa, baik ketika wilayah Islam luas ataupun tidak. Pertanyaannya, Presiden Prabowo apakah tidak mengetahui sejarah, tidak mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya sehingga ikut dalam Board of Peace? Merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, terkhusus juga orang-orang muslim dan orang-orang yang masih punya akal yang selama ini melihat fakta-fakta ini, untuk terus-menerus berbicara bahwa ini adalah suatu penjajahan gaya baru dan sekarang Indonesia termasuk di dalamnya. Indonesia ikut-ikutan masuk dalam Board of Peace untuk mengatur negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, ada juga Israel di sana untuk melaksanakan kolonialisme gaya baru, penjajahan gaya baru lewat yang namanya Board of Peace. Kita cuma mengingatkan aja bahwasanya Presiden Prabowo harusnya tetap taat pada konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa isinya? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pertanyaannya, kita udah tahu penjajahan sudah terjadi, bahkan genosida terjadi dan masih terus berlangsung sampai dengan sekarang di Palestina, terkhusus di Gaza. Pertanyaannya, Presiden Prabowo apakah tidak mengetahui sejarah, tidak mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya sehingga ikut dalam Board of Peace? Indonesia bangga bela Israel. Ini bukan soal kita anti perdamaian. Kita disuruh tenang, disuruh kumpul di meja dialog, sementara Gaza terus dibom. Masalahnya bukan kurang dialog, masalahnya Israel enggak pernah berniat berhenti. Indonesia gabung di Dewan Perdamaian Gaza, negara muslim terbesar di dunia. Sementara Spanyol yang bukan negara muslim malah menolak. Perdamaian macam apa yang korbannya tidak diajak, kata Spanyol. Kalau Palestina tidak ada di meja, itu bukan perdamaian. Itu cuma alasan biar penjajahan enggak kelihatan jahat. Nama boleh perdamaian, tapi isinya bisa sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, sudah tahu dong apa buah dan hasil yang dibawa oleh Presiden Prabowo dari pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Benar, banyak, tapi salah satu yang paling menarik itu adalah soal keterlibatan Indonesia di dalam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saya kira ada 3 hal yang mungkin perlu kita soroti dalam dewan ini atau keterlibatan Indonesia dalam dewan ini. Pertama adalah tentu saja mandat dari dewan ini sendiri sebetulnya didapatkan dari mana. Sebab sejauh yang saya ketahui, PBB belum secara resmi menyatakan Amerika memiliki memiliki kewenangan atau ditugaskan oleh PBB untuk memulihkan kondisi Gaza misalnya gitu. Dan ini kelihatan lebih banyak berupa inisiatif dari Presiden Amerika Donald Trump
dan lalu mengundang ya banyak negara-negara lain untuk terlibat di dalamnya. Sehingga dengan begitu ya tentu jadi pertanyaan kita, kalau itu misalnya bukan resmi, merupakan bentuk ya lembaga yang disetujui oleh PBB, maka tentu pertanyaannya secara legal ini dasar mandatnya dari mana gitu. Nah, lebih-lebih kita lihat di dalam kesertaan itu banyak negara-negara besar, khususnya dari Eropa yang tidak terlibat, ya, atau enggan untuk terlibat gitu. Dan di luar itu misalnya seperti Cina, Rusia, ya, Jepang, ya, atau Korea dan mungkin negara lain juga tidak juga ikut, ya, serta di dalam penandatanganan Dewan Perdamaian Gaza itu. Dan sejauh informasi juga yang kita ketahui, Dewan Perdamaian ini sebetulnya tidak untuk memastikan secara pasti bahwa Palestina berhak untuk merdeka, gitu. Tapi lebih kelihatan ya yang terdengar itu adalah bagaimana merekonstruksi khususnya Gaza pasca ya dibombardir oleh Israel beberapa waktu yang lalu. Jadi perdamaian seperti apa kita nggak tahu gitu, dan mengapa negara-negara Eropa terlihat emoh untuk terlibat, ya, termasuk dalamnya Prancis, Cina, ya, dan sebagainya itu juga kita tahu. Dan umumnya yang terlibat memang di dalam Dewan Perdamaian Gaza ini adalah negara-negara yang secara ekonomi tidak terlalu kuat gitu ya, selain tentu negara-negara yang kita kenal di Timur Tengah itu sudah cukup lama berhubungan dengan Amerika seperti Arab Saudi, ya, Kuwait dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi ini tentu persoalan pertamanya. Persoalan kedua adalah terkait dengan pembiayaan kesertaan 16, sekian triliun bagi negara yang ikut terlibat di dalam Dewan Perdamaian ini. Ini dengan logika sederhana saja agak menjadi bertanya-tanya tentu. Logika sederhananya gimana? Loh, kok kita diminta jasanya, kita pula yang harus bayar gitu ya kan. Kita diminta terlibat, kita pula yang harus bayar gitu ya. Kecuali misalnya kita minta diri supaya kita dilibatkan, kita bayar gitu. Nah, ini kan kalau kita dengar ceritanya diminta oleh Presiden Amerika Serikat untuk terlibat tapi bayar gitu. Itu logika sederhana saja. Bagaimana kok negara yang diminta untuk terlibat tapi sekaligus diminta untuk bayar gitu, kecuali misalnya kita yang menawarkan diri untuk terlibat lalu disebut Anda harus bayar gitu. Meskipun sudah dijelaskan bahwa ini bukan persyaratan mutlak, ya kita tunggu waktu aja apakah memang ini bukan persyaratan mutlak atau sebagainya. Ya kita akan lihat waktu sejalan mungkin dengan dewan ini nanti akan bekerja gitu ya. Nah, yang ketiga adalah terkait tentu dengan aturan di dalam negeri kita yang berhubungan dengan pembentukan kerjasama internasional. Ya. Ada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang ayatnya begini, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara harus dengan persetujuan DPR. Pertanyaannya adalah apakah ya pendatanganan kesertaan Indonesia di dalam Dewan Perdamaian itu sudah merupakan persetujuan DPR atau tidak? Sepanjang yang saya tahu belum. Karena itu kelihatan masih inisiatif ya sendiri dari pemerintah Indonesia yang boleh jadi jangankan dibicarakan, mungkin dikonsultasikan juga mungkin ya belum juga gitu. Nah, oleh karena itu berdasarkan konstitusi ini saya berharap DPR untuk memanggil Menteri Luar Negeri, ya Komisi 1 tentu saja dalam hal ini, memanggil Menteri Luar Negeri untuk mempertanyakan apa dasar, ya bagaimana keuangan negara kok bisa dilibatkan dan bagaimana apa tujuan Indonesia, apa visi misi Indonesia ya untuk ikut serta di dalam dewan itu dan sebagainya gitu ya. Ini menurut saya harus dipertanyakan.
Ya tentu saja kalau kita masih berharap bahwa anggota DPR itu ya kan wakil rakyat ya, bukan wakil koalisi gitu ya kira-kira. Nah ini kira-kira yang menurut saya jadi perlu ya dipertegas lagi oleh pemerintah, tentu melalui wakil kita di Dewan sana, termasuk di dalamnya adalah apakah Dewan kita bersetuju atau tidak untuk ya melibatkan Indonesia di dalam Dewan Perdamaian Gaza yang digagas oleh Trump. Nah terakhir kawan-kawan sekalian, dengan pidato dan pernyataan Pak Prabowo terkait dengan perdamaian ini yang menyebut misalnya perlunya menjaga perdamaian di sana. Nah apakah itu menunjukkan bahwa perdamaianlah yang menjadi tujuan utama, tapi dengan cara apa perdamaian itu? Apakah misalnya Israel diminta untuk mengakui ya bahwa Palestina adalah negara yang merdeka, dan dengan begitu harus